Halo semuanya, kali ini saya akan mencoba mencari letak data di kuartil, desil, dan persentil. Kuartil, desil, dan persentil sama halnya dengan median. Jadi, jika teman-teman sudah paham dengan median, tentu akan mudah sekali mencari data kuartil, desil, dan persentil. Bedanya di pembaginya saja. Jika median itu dibagi 2, kalau kuartil dibagi 4, kalau desil bagi 10, dan persentil bagi 100. Seperti untuk kuartil, misalkan kita mencari kuartil pertama. Lihat rumusnya, Q1 sama dengan batas bawah kuartil pertama ditambah panjang kelas, I-nya ganti dengan 1 dibagi 4 dikali banyak data dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil pertama dibagi frekuensi kelas kuartil pertama. Jika teman-teman mencari desil ke-7, maka desil ke-7 sama dengan batas bawah desil ke-7 ditambah panjang kelas dikali I-nya adalah 7 dibagi 10 dikali banyak data dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ke-7 dibagi frekuensi desil ke-7. Begitu juga yang persentil, teman-teman bisa mencari dari persentil 1 sampai persentil 99. Kita coba latihan ya. Saya punya data, masih pakai data yang sama. Sekarang kita cari kuartil, desil, dan persentil. Misalkan teman-teman ingin mencari kuartil ketiga, desil ketiga, kita coba ya. Ini masih data yang kemarin. Logikanya gimana? Kalau kuartil ketiga berarti data ada di 75%-nya dari banyak data ya. Kalau datanya 80, berarti 75%-nya ada di berapa? 3/4-nya data ada di letak keberapa? Kalau teman-teman kesulitan menghitung seperti itu, hitung saja dengan pencarian data tunggal. Masih ingat ya? Gimana rumusnya? I-nya ganti dengan 3, N-nya banyak datanya 80 tambah 1, 81 dibagi 4. Jadi data ke 60,75, data ke 60,75 letak data 61 gitu ya. Boleh. Nah, teman-teman lihat tabel. Di kelas keberapa data sudah mencapai data ke 61? Kelas 1 nggak mungkin, datanya baru 1. Kelas 2 juga nggak mungkin, datanya baru 3. Kelas 3 nggak mungkin, datanya juga baru 8. Kelas 4, datanya baru 23. Kelas 5, datanya baru 48. Jadi, kuartil kelas ke-6. Ini ya, yang tanda abu kelas ke-6. Kita hitung, sama seperti median, gimana ngitungnya? Batas bawah kelas kuartil ketiga adalah 80. Ditambah panjang kelas. Panjang kelasnya sama ya, 10 dikali I-nya ganti dengan 3 3/4 kali 80 3 bagi 4 kali 80 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ketiga. Berapa? Ini ya, berarti 48 dikurangi 48 dibagi frekuensi kelas kuartil ketiga. Berapa frekuensinya? 20. Oke, isinya adalah 86,5. Nah, teman-teman juga harus punya ancer-ancer ya, atau perkiraan atau estimasi. Ketika kita sudah tahu letaknya, dia letaknya ada di data ke-61, maka jawaban kita tidak boleh kurang dari 81 dan tidak boleh lebih dari 90. Di dekat itu masih boleh, misalkan ini karena batasnya sedikit, misalkan datanya data ke-49, ini mungkin saja nilainya 80, sekian gitu, nggak masuk di 81, itu boleh. Tapi ketika ini 61 ya, dia pasti berada di antara tengah-tengahnya banget nih. Kalau misalkan jawaban teman-teman tidak berada di antara 81 sampai 90, mungkin saja teman-teman keliru. Apa ini maksud dari 86,5? Artinya sebanyak 75% mahasiswa itu mendapat nilai paling tinggi 86,5 dan 25%-nya
mendapat nilai paling rendah 86,5. Paham ya? Lalu kita coba mencari desil. Kita coba cari desil ketiga. Kalau datanya 80, desil ketiga letaknya di berapa? Nah, teman-teman, kalau kesulitan menghitung estimasi teman-teman juga bisa menggunakan data tunggal. Hitung saja. Desil ketiga, I-nya 3, N-nya 81, dibagi banyak, desil itu berapa? 10 ya. Oke. Ini data di 24,3. Kalau kita lihat frekuensi kumulatif, 24,3 itu ada di antara kelas keempat dan kelas kelima. Jadi jawaban teman-teman juga berkisar di situ. Harus di antara 70 sampai 71. Karena kalau datanya nilai teman-teman yang didapat 80, itu berarti sudah data ke-48. Ya, karena letak datanya di 24 itu dekat ke kelas keempat, maka jawaban akan berada di antara 70 dan 71. Kita buktikan. Ini ada dua pilihan. Teman-teman, karena ini letaknya berdekatan, teman-teman boleh memakai batas bawah kelas keempat, atau teman-teman bisa menggunakan batas bawah kelas kelima. Jawabannya nanti sedikit berbeda, tapi selisihnya tidak jauh. Saya coba yang di kelas kelima saja ya. Di sini batas bawahnya adalah 70,5 ditambah 10 dikali I-nya ganti dengan 3, I-nya ganti dengan 3 dibagi 10 dikali 80. Jadi berapa? 240 bagi 10, 24 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ketiga. Nih ya, 23 dibagi frekuensi kelas desil ketiga, 25. Kita coba, hasilnya 70,9. Ya, jadi nilainya di antara batas bawah dari kelas kelima banget ya, karena dia letaknya berada di antara kelas keempat dan kelas kelima. Teman-teman jika penasaran juga boleh pakai kelas keempat, desil ketiga jadi letaknya di kelas keempat karena dia berada di antara perbatasan banget. Boleh pakai yang 60,5, kita bandingkan perbedaannya. Batas bawahnya 60,5 ditambah panjang kelasnya 10 dikali I-nya 3 dibagi 10 dikali N 80 jadi 24 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ketiga 8 dibagi frekuensi desil ketiga 15. Ini kalau kita pakai desilnya berada di kelas keempat. Oke, hasilnya tidak terlalu jauh ya. Jadi keduanya boleh dipakai ya teman-teman. Ada dua cara. Itu pada kasus yang letaknya berimpitan. Desil ketiga menunjukkan nilai 71. Artinya apa? Artinya ada sekitar 24 mahasiswa yang mendapat nilai tertinggi 71 dan sisanya 56 mahasiswa mendapat nilai terendah 71. Untuk persentil, kita coba cari persentil yang ke-8 misalkan ya. Persentil ke-8 ada di mana letaknya? Jika teman-teman kebingungan mengestimasi, teman-teman bisa pakai cara mencari persentil pakai data tunggal. Mudah ya, 8 dikali 80 tambah 1, 81 dibagi 100. 6,48. Ini ada di kelas ke berapa? Kelas ke-1? Nggak mungkin, kelas ke-1 baru 1 datanya. Kedua nggak juga, baru 3. Jadi di kelas ke-3 ya. Kelas ketiga kita cari. Kita bareng hitung ya, berapa nilainya?
sama dengan batas bawahnya adalah 50,5 ditambah panjang kelas dikali I-nya adalah 8, N-nya 80, 8 dikali 80, 640 dibagi 100, 6,4 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil ke-8. Sebelumnya berarti 3 dibagi frekuensi kelas persentil ke-8. 5 ini ya. Hasilnya 57,3. Oke, masuk akal ya, hasilnya 57,3. Jadi ada sekitar 6 orang yang mendapat nilai paling tinggi 57,3. Sisanya 74 orang itu mendapat nilai paling rendah 57,3. Jadi teman-teman mudah-mudahan paham apa itu kuartil, desil, dan persentil. Selamat mencoba, selamat belajar. Terima kasih banyak.